Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Cici Evi Lusiani. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kelanjutan dari video sebelumnya ya. Dimana di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana step-step untuk menyelesaikan atau menentukan fungsi transfer dari pengendalian proses. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana contoh soalnya untuk mendalami 10 step yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, kita akan langsung saja ke contoh soal, di mana jika ada sistem seperti ini, ada suatu tangki yang diisi dengan liquid dengan flow rate yang masuk ke dalam tangki sebesar Q, kemudian flow rate yang keluar dari tangki sebesar Q out. Ya, H di sini menunjukkan level liquid di dalam tangki, dan ada R-nya di sini adalah resistan karena adanya valve. Sebelum kita ke penyelesaian untuk FTOP-nya, kita bahas dulu di sini tujuan pengendalian dari sistem ini kira-kira apa? Yaitu ya untuk mengendalikan level liquid di dalam tangki dengan cara mengubah MV-nya. Berarti MV-nya adalah Q out karena valve-nya ada di laju alir yang keluar dari tangki ya. Nah, berarti PV-nya adalah level liquid di dalam tangki. Dengan adanya PV dan MV, berarti satunya ada apa lagi yang belum disebutkan? Disturbance. Disturbance-nya adalah Q, yaitu laju alir yang masuk ke dalam tangki. Jadi laju air liquid yang masuk ke dalam tangki itu adalah sebagai disturbance-nya. Kenapa? Karena nilai Q diubah sedikit saja akan mempengaruhi besarnya level liquid di dalam tangki. Makanya disebut sebagai gangguan ya, karena akan dapat mengganggu jalannya proses. Seperti itu ya. Baiklah, kalau kita sudah sepakat tentang tujuan pengendalian PV, MV, dan disturbance-nya, kita masuk ke dalam soal untuk FTOP-nya. Ada beberapa informasi yang disebutkan di dalam soal, yaitu mula-mula ketinggian liquid di dalam tangki itu adalah 0 feet. Kemudian laju air masuk awalnya itu adalah 0 feet kubik per menit. Tapi pada suatu waktu, tiba-tiba laju air yang masuk ke dalam tangki ini dinaikkan menjadi 5 feet kubik per menit. Yang ditanyakan adalah tentukan respon perubahan ketinggian terhadap perubahan laju alir masuk. Sudah kita bahas tadi, berarti di sini perubahan ketinggian adalah PV. Berarti bagaimana respon PV setelah terjadi perubahan apa? Laju air masuk di sini sebagai apa tadi? Disturbance. Jadi kita pengen tahu di sini bagaimana pengaruh disturbance terhadap PV, ya. Sebelum ke step-step penyelesaiannya, kita di sini ternyata diberikan asumsi untuk memudahkan perhitungan. Asumsinya adalah inlet flow rate-nya adalah Q, outlet flow rate-nya adalah Q out, kemudian liquid densitas dari liquidnya itu adalah konstan, kemudian cross sectional area-nya dari tangki itu adalah A, di mana nilainya sudah ditentukan yaitu 1. Kemudian ada korelasi antara Q out, H, dan R, di mana Q out, H, dan R di sini diberi persamaan Q out sama dengan H per R, ya, dengan R-nya sama dengan 1. R di sini adalah resistan, ya, karena adanya valve, seperti itu. Maka untuk menentukan respon perubahan ketinggian terhadap perubahan laju air masuk, yang kita lakukan, hal pertama yang kita lakukan adalah membuat material balance-nya yang secara unsteady state. Kita tahu bahwa untuk sistem ini tidak terjadi transfer energi, sehingga yang bisa kita lakukan adalah material balance. Material balance secara unsteady state, di sini juga tidak ada reaksi, maka material balance-nya adalah neraca massa, ya. Akumulasi sama dengan input min output, reaksinya 0, ya. Sehingga akumulasinya adalah dm per dt, inputnya adalah m in per t, dikurangi m out-nya adalah
M out per T. M-nya kita bisa ganti dengan yang bisa menghubungkan terhadap PV-nya. PV-nya tadi kan H. Maka M bisa kita ganti dengan Rho kali V. Ya, Rho kali V, di mana V-nya nanti kita ganti dengan A kali H. Sehingga di sini persamaan dm per dt bisa kita tuliskan dH kali A kali Rho per dt. Sedangkan untuk yang aliran masuk, kita lihat yang di aliran masuk yang ada apa, variabel apa? Ternyata hanya ada Q. Kita lihat Q di sini satuannya volume per waktu. Apakah sudah sama dengan satuan massa per waktu? Belum. Biar menjadi satuan massa per waktu, maka harus dikalikan dengan Rho. Makanya di sini Q harus dikalikan dengan Rho agar satuannya nanti menjadi satuan massa per waktu. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang Q out-nya juga sama, karena Q out-nya di sini satuannya juga sama, yaitu volume per waktu. Maka perlu dikalikan dengan Rho. Nah, nilai H berubah terhadap waktu, maka tidak bisa keluar dari D. Tapi nilai A dan Rho dia konstan, ya. Nilai A dan Rho konstan, maka nilai A dan Rho bisa keluar dari turunan. Sehingga Rho kali A kali dH per dt sama dengan kedua ruas untuk yang di M in dan M out di sini sama-sama ada Rho-nya. Maka Rho-nya bisa kita kelompokkan sehingga Rho bisa keluar, dan yang ada dalam tanda kurung di sini adalah tinggal Q min Q out. Karena kedua ruas di sini sama-sama mengandung Rho, maka kedua ruas bisa kita kalikan dengan seper Rho atau sama-sama dibagi dengan Rho. Maka sisi kiri tinggal A kali dH per dt sama dengan sisi kanannya tinggal Q min Q out. Nah, Q out-nya kita punya persamaan seperti yang sudah dituliskan di dalam soal, bahwa hubungan antara Q out dengan H dan R adalah Q out sama dengan H per R. Kita ganti Q out-nya dengan H per R, sehingga persamaan untuk neraca massa unsteady state-nya adalah A dH per dt sama dengan Q min H per R. Seperti itu. Kemudian, step yang kedua adalah neraca massa steady state. Sama persis dengan neraca massa unsteady state, kita ambil neraca massa unsteady state yang sudah akhir. Yang di akhir ini kita masukkan ke dalam neraca massa steady state. Hanya saja kita menambahkan simbol untuk menunjukkan bahwa dia adalah steady state, yaitu S. Maka di sini A dHs per dt sama dengan Qs min Hs per R. Nah, di sini sampai sini saja, tidak usah sama dengan 0. Boleh sampai sini saja ya, biar kita nanti tahu bagaimana deviasinya. Deviasi itu adalah unsteady state dikurangi steady state. Unsteady state-nya adalah A dH per dt sama dengan Q min H per R. Kemudian steady state-nya A dHs per dt sama dengan Qs min Hs per R. Kita kurangkan, maka A-nya tetap, tapi yang di dalam kurung ini kita kurangkan, yaitu H min Hs per dt sama dengan Qs dengan Q, berarti Q min Qs dikurangi H min Hs per R. Jadi persamaan ini kita misalkan, biar kita tidak terlalu panjang menuliskannya, maka kita misalkan H min Hs itu sebagai H besar, Q min Qs kita misalkan sebagai Q besar, ya. Maka persamaan ini menjadi A dH besar per dt sama dengan Q besar min H besar per R, atau H besar per R di sini bisa dituliskan juga sebagai seper R kali H. Nah, persamaan ini kita akan Laplace transformkan, ya. Jadi Laplace transform dari A dH per dt dan Laplace transform dari Q min seper R kali H. Untuk yang sisi kiri ini sudah benar ya, A dH per dt di Laplace transformkan, A-nya berarti bisa keluar dari Laplace transform ya, berarti A kali Laplace transform dari dH per dt. Kemudian sisi sebelah kanan, karena di sini ada pengurangan, berarti ada dua Laplace transform, yaitu Laplace dari Q dan Laplace dari seper R kali H, ya.
Nah, di sini untuk Laplace transform dari A dH per dt, A-nya bisa keluar dari Laplace transform, tinggal Laplace transform dari dH per dt. Masih ingat Laplace transform dari dH per dt? Ya, S kali H, S min S pangkat 1 min 1. Berarti S pangkat 0 kali H 0. Ya. S pangkat 0 berapa? 1 kali H0. Diasumsikan H0-nya berapa? Level pada saat awal itu berapa tadi? Di soal sudah diketahui, yaitu 0. Maka di sini H0-nya sama dengan 0, sehingga Laplace dari A dH per dt itu tinggal A kali S HS. Sisi ini sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian untuk yang Laplace dari Q itu sama dengan apa? Qs. Seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 3, Laplace yang ketiga itu adalah Laplace dari 1 per RH. Berarti 1 per R-nya karena ini adalah konstanta bisa keluar dari Laplace, tinggal 1 per R kali Laplace H. Di sini 1 per R HS. Sehingga Laplace A dH per dt sama dengan Laplace Q min Laplace 1 per RH itu bisa kita tuliskan. Di sini hasilnya tadi A kali S HS, Laplace dari Q adalah Qs minus 1 per R HS. Ya. Karena di sini ada 1 per R, maka kedua ruas bisa kita kalikan R. Ya, biar tidak mengandung 1 per maksudnya. Maka di sini bisa dituliskan AR kali S kali HS sama dengan R kali QS min HS. Di sini sama-sama ada HS, ya, sama-sama ada HS, maka kita kelompokkan. Berarti di sini ARS, HS yang di sini pindah ruas ke sebelah kiri, menjadi plus HS sama dengan RQS. Maka kalau kita kelompokkan, HS-nya dikeluarkan, maka di sini HS dikalikan dalam kurung ARS plus 1 sama dengan RQS. Sehingga HS per QS itu sama dengan R per ARS plus 1. Ya. Dimana kalau kita misalkan R-nya itu adalah alfa, karena alfa, R-nya tadi disebutkan bahwa asumsi R-nya sama dengan 1. Ya, maka alfanya sama dengan 1, kemudian A-nya juga sama dengan 1, R-nya sama dengan 1, maka AR-nya adalah 1, sehingga tau-nya sama dengan 1. Maka persamaan ini bisa kita tuliskan HS per QS, R-nya tadi diasumsikan sebagai alfa, per AR di sini sebagai tau, ya, diasumsikan sebagai tau, berarti tau S plus 1. Jadi ini persamaan dari hasil Laplace transform. Oke. Untuk selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya pada step yang ke-6. Sampai di sini dulu, dipahami dulu. Selamat belajar, selamat memahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.